malam ini kita mau memanggil penguasa yang ada di pantai Parangtritis, Yogyakarta. Sebenarnya apa yang ada di sana, legenda apa yang ada di sana. Jadi malam ini kita ingin mengetahuinya, ya. Jadi mudah-mudahan jadi pengetahuan yang terbaru, itu aja, ya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita memanggil penguasa yang ada di pantai Parangtritis, Yogyakarta. Sekarang kita masukkan mediator ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari bangsa manusia atau bangsa jin? Jin. Tapi bisa apa ya? Salam saya dijawab tadi ya? Bisa. Bisa ya? Iya, oke. Berarti kamu sering berhubungan dengan manusia-manusia? Ya. Nah, oke. Di sana itu, di pantai Tritis itu, di pantai apa nih? Parang ya? Iya. Parangtritis itu, apakah itu pintu kegaiban untuk menuju ke ini apa namanya Ratu Kidul tadi? Di daerah Kidul, ya? Ya. Nah, saya mau tanya, kamu siapanya? Jaga. Kamu penjaga. Jadi penjaga daripada ini Ratu Kidul tadi. Ya. Ada berapa penjaganya? Satu saja. Berarti yang di ombak-ombaknya itu kamu? Ya. Oh, jadi kan ombaknya besar tuh. Berarti kamu di sana? Ya. Oke. Itu kan saya pahamin ya. Setiap raja-raja itu kebanyakan kan dia berhubungan dengan ini Ratu Kidul tadi, di Kanjeng tadi ya, memang begitu ya. Seperti kerajaan Demak, mungkin kerajaan-kerajaan yang lain, kerajaan Kediri ya. Nah, terus si Soekarno itu termasuk juga ya presiden Indonesia itu. Iya. Ada berantaranya. Ada perantaranya juga ya. Oke, berarti Parangtritis itu pintu ya, pintu jalan masuk kegaiban penghubung ke tempat tuan kamu tadi, itu Kanjeng Ratu Kidul tadi. Oke. Nah, yang kedua begini, ini apakah benar atau tidak ini? Katanya kalau ke sana itu, ke pantai itu jangan sampai kita memakai baju hijau tadi. Apa benar atau tidak tuh? Sebenarnya tidak. Sebenarnya nggak masalah ya, Bebas saja. Tapi kenapa jadi kok kalau dikatakan bahwa Ratu Pantai Selatan tadi atau Kanjeng Ratu Kidul tadi melarang? Katanya kalau kita berbaju gitu ini menyamai dengan Ratu tadi juga. Tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu ya, berarti itu larangan manusia saja. Ya. Berarti itu tidak ada ya. Tidak ada. Oke. Ya silahkan dulu Pak De kalau mau bertanya. Ini penjaga Pak De. Ya silahkan. Saya mau tanya, Ratu Kidul itu Kanjeng Ratu Kidul itu katanya punya abdi yang namanya Nyai Roro, itu benar atau tidak? Benar. Nyai Roro itu sebagai abdi Kanjeng Ratu Kidul untuk apa itu? Tangan kanan. Tangan kanannya. Tangan kanan. Selain itu tidak usah tahu kamu. Berarti tadi ya di pantai Parangtritis tadi, Jogja tadi itu ya, itu jalan penghubung ya tadi ya. Gerbang penghubung dengan kerajaan Pantai Selatan tadi. Ya begitu ya. Jadi kan kita sudah tanyakan tadi masalah pakai baju, jadi nggak apa-apa boleh. Iya. Nah, silakan tambah lagi boleh yang lain boleh. Kalau orang ke pantai Parangtritis itu paman bawa telur atau jeruk taruh di situ apa enggaknya menjadi besar itu benar atau tidak? Tidak.
Nah ini saya mau tanya ya. Silakan. Kalau di Parangtritis yang pernah saya pelajari, di situ sering diadakan larung sesaji. Itu sebenarnya hanya adat situ atau memang ada ketentuan dari Kanjeng Ratu? Ada ketentuan sendiri. Itu untuk keperluan apa biasanya mereka mengeluarkan larung sesaji? Acara-acara tertentu. Ada acara-acara tertentu gitu. Misalnya ada acara dari kerajaan Jogja atau gimana ya? Ini saya pernah mendengar ya, bahwa kalau Kanjeng Ratu Kidul itu mengadakan acara mungkin mantu, itu kok sering terjadi padi-padi para petani di wilayah situ. Saya pernah mendengar kok bisa isinya hilang, itu bagaimana? Atau memang disuruh dari Kanjeng Ratu atau mungkin ada yang lain? Ada yang lain. Dia punya segalanya di sana. Dia punya segalanya di Yang sana. itu. Ini nggak memerlukan itu. Nah ini lagi di situ kan sering acara apa labuan itu ya. Artinya yang dari kerajaan dari Jogja tadi ya. Jadi itu setiap tahun itu Ya. dia mengadakan Saksi. ya sesuai itu ya. Larung saksi. Sesuai atau tadi hari itu kan. Nah itu memang ditentukan apa oleh Niratu atau tidak? Ya. Oh, Ada ikatan di situ. biar ada ikatan mereka ya. Oke, berarti biar ada ikatan gitu ya. Jadi dengan acara tadi kan di apa saja itu namanya Larung sarung saksi. tadi tadi itu. Jadi biar satu ikatan. Nah, terus ombak di sana kan kuat sekali tuh. Ombak sekali, pantai saat itu kuat sekali tuh. Nah, itu kira-kira tuh ombak tuh apanya sih sebenarnya? Itu nyata saja. Oh, ombaknya atas saja. Luas. Luas ya itu ya. Karena itu. Iya. Iya, tapi banyak orang yang sering masuk ke sana tuh melewati berantri sering masuk ke mana tuh ke menemui Ratu Kidul tadi. Banyak yang masuk. Tapi Bo- tidak nyampe ke sana. Tapi tidak sampai ke sana. Tapi bisa pulang. Hanya di pintu kedua saja. Ada pintu kedua. Nah, pintu kedua itu siapa yang jalannya? Ada lagi bawahnya itu. Ada lagi yang bawaan juga. Kamu pintu pertama. Pintu kedua juga ada lagi. Ada. Nanti langsung nyampe ke Nyi Ratu tadi langsung nyampe. Ada lagi pintu-pintu lagi. Setiap pintu ada yang jaga. Berarti setiap itu ada yang menjaga. Jadi nggak Orang-orang yang jadi tertentu nggak saja sembarangan. bisa. Silakan mau kita lagi. Di situ orang-orang yang memasuki ke kerajaan Kanjeng Ratu itu tadi, itu biasanya mereka apakah benar adanya mereka mencari kesaktian atau mungkin mencari pangkat itu? Mempersatukan. Hanya mempersatukan gitu ya. Yang pernah datang itu saja. Yang lain hanya di pintu-pintu saja. Jadi hisapan ombak di sana kuat sekali ya. Jadi ombak mendorong ke depan, dia narik tuh kuat sekali ya itu ya. Ya. Hisapan ombak namanya itu. Secara ilmiah itu kan ada itu. Nah itu pernah terjadi banjir bandang kalau nggak salah atau bencana alam di Jogja itu kenapa itu bisa terjadi bencana alam itu? Hukum alam. Oh itu Hukum hukum alam ya. tadi jadi bukan amarah dia bukan. Ya. Tidak ada pada situ. Dia malah mengitari kerajaan Jogja dia mengitari, dia melindungi, Ya. dia melindungi karena kan dari tokohnya tadi ada hubungan dengan makanya dengan ritual-ritual tadi dengan labuan seperti itu Larung kalau sesaji. sesaji tadi itu sebujurnya kan biar melalui ikatan ya kan. Betul. Nah, biar ikatan ini terus-terusan. Jadi
Yang pertama sampai sekarang masih nih. Masih. Nih. Iya, Iya. tiap tahun dilaksanakan itu, Pak. Di ngomong kumpul satu itu sampai sekarang masih itu. Jadi Andainya gitu. tidak diadakan warung saji itu apa ada bencana di sana? Teguran saja untuk Itu kan kalau dia mengadakan berarti kan berteman lah. Kan ada berteman. Namanya dia berteman tuh kan. Ya harus dia melakukan itu mau tidak mau. Karena biar kejayaan dinyata ini kan dibantu orang kerja sama itu syaratnya. Iya. Syarat kerjasama ya begitu. Sekarang lagi. Ini kira-kira ya, orang yang menuju ke sana itu apakah ada syarat-syarat tertentu, misalnya mungkin harus sesaji atau gimana, itu memang ada menuju ke mana? menuju ke kerajaan Kanjeng Ratu. Ada syarat-syaratnya. Tapi orang-orang tertentu, orang dipilih saja yang bisa. Selain itu tidak bisa. Hanya sampai ke pintu-pintu itu saja. Itu yang dimaksud orang yang terpilih itu tadi, itu apakah memang ada tanda khusus atau tidak itu sebenarnya? Tidak ada. Tidak ada tanda khusus gitu ya. Tidak ada. Ini saya mau tanya. Silakan tanya dulu. Dulu bilangnya sausul Ratu Kanjeng Ratu Kidul itu bilangnya sausulnya dari bidadari yang bernama Nawang Wulan, itu benar apa tidak? Tidak. Dia nggak tahu juga. Ini kan berpenjaga, penjaga pertama. Nggak langsung kita ke Nyi Ratu tadi nggak langsung. Jadi kita mah yang di bawah dulu ya dulu ya. Iya, kan gitu ya. Kamu sudah berapa tahun sih ikut dia? Ratusan. Ratusan tahun. Kamu dari bangsa Jin juga. Ya. Iya ya. Tapi kan kamu tidak tahu semua tentang Nyi Ratu tadi nggak tahu semua kan? Masih banyak rahasianya berarti. Nah begitu. Jadi dia Nyi Ratu tadi penguasa selat Sunda tadi kan gitu ya. Selatan tadi ya. Nah, jadi ada aliran yang ada sampai jika kita di sini atau kemana itu pasti ada hubungannya tuh dengan ini tadi. Jadi kita kan malam ini kita membuka artinya tentang apa namanya itu perang tritis tadi aja. Jadi sebetulnya perang tritis tadi itu pintu gaib untuk masuk atau untuk berhubungan dengan Nyi Ratu tadi. Tapi di situ juga ada tahapan-tahapan, banyak penjaga-penjaga gitu kan begitu kan. Jadi tidak sembarangan juga gitu nah. Ya begitu. Nah, tadi saya kembali lagi ke awal tadi katanya. Jadi banyak orang yang tenggelam di sana, ya. Itu apakah semuanya itu dibawa ke tempat Nyi Kanjeng tadi atau tidak? Tidak. Tidak ya. Berarti ya tenggelam biasa itu ya. Di bawah itu. Hah? Di bawah yang di situ. Di bawah siapa? Yang di situ. Jin di sana juga. Ya. Tapi atas perintah Nyi Ratu tadi. Tidak. Itu apanya? Apanya Nyi Ratu itu mereka? Lain. Berarti di pantai itu ada yang lain. Banyak. Selain Nyi Ratu tadi penguasanya ada lagi. Tapi itu tunduk sama Nyi Ratu tadi. Tunduk ya. Tapi masalah pekerjaan ya lain lagi ya itu ya. Oh itu ya benar. Kita kan belum sampai ke arah sana. Kita baru menggali di badan kritis saja. Iya, di luar aja. Saya di luar masih, nanti baru saya ke dalam. Iya kan? Sudah tahu kan dia, saya ingin membuka dia, sudah paham kan dia? Sudah siap sedia kan mereka? Artinya, ya, artinya nanti suatu saat saya akan hadirkan dia di sini bicara sama saya, ya kan? Nah, nanti kan bisa kita hadirkan di sini, boleh. Yang penting kita mau tahu perang kritis dulu lah. Nah, selain perang kritis itu tadi Pelabuhan Ratu itu sama juga. Sama itu. Jadi setiap kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu raja-rajanya pasti berhubungan sama kamu. Kalau ingin jaya nanti ya. Bukan sama aku.
Sama Tuhan kamu tadi, Ya. sama Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu tadi begitu ya. Ya. Apakah dia harus ke sana apa tidak? Tidak. Tapi dengan cara dia melakukan sajian tadi aja. Oh ada ya khusus ritualnya ada ya. Iya. Ada khusus ritualnya. Ini kan yang disebut ratu seangin-angin kan ini ratu juga ya begitu kan? Sama. Sama itu sejujurnya. Kalau Nyi Roro Kidul itu anak, kalau bahasa anak-anak lah. Ya kan begitu kan? Mendorong anak lah kalau bahasa adat kan begitu. Itu tapi itu kan ada dari bangsa manusia mereka tadi. Kalau Tuh. Nyai Roro itu turunan dari manusia apa dari jin Nyi Roro itu? Yang katanya abdi dari Ratu Kidul tadi. Jin. Kalau kan Nyi Ratu Kidul tadi itu jin. Ya. Kalau Nyi Roro tadi itu kan dari bangsa manusia asal mulanya. Jin juga dalamnya. Dalamnya jin. Artinya ceritanya kan manusia yang bertapa tadi. Manusianya. Sesudah itu baru jin juga yang masuk. Dari kerajaan Pajajaran tadi kan Siliwangi, anak Siliwangi kan itu kan. Ya. Nah, jadi kerajaan Siliwangi dulu. Jadi di kerajaan Siliwangi ini kan ada yang tidak terima dengan keadaan begitu, dia ke pantai itu akhirnya melakukan begitu tadi. Nah, akhirnya jadi begitulah begitu kan, pengikut ini tadi, ini Kanjeng tadi gitu. Nah, itu kan begitu kan. Nah, itu ada laki-laki juga di sana tuh. Perempuan saja. Perempuan ada ya. Semuanya perempuan. Kalau laki-laki? Hanya Hah? Oh dibunuh semua ya? bukan yang bagian ini. Oh bagian begal-begal itu ya, atau motong-motong itu ya? Nah, itu kenapa itu? Jadi sampai mereka tuh disusun untuk memotong itu apa yang dipotong? Nanti saja itu. Nanti ya. Nanti saya ingin ketemu sama dia langsung aja kalau begitu. Sekarang kan kita biar tahu dulu Padang Tritis apa sejujurnya. Apa itu? Jadi Padang Tritis dikatakan itu pintu masuk kegaiban atau pintu masuk penghubung kepada kerajaan Laut Batu Selatan itu Kanjeng Ratu tadi satu. Kedua katanya ada juga yang mengatakan ini jangan sampai berpakaian baju hijau. Kan begitu. Nanti kalau kamu berpakaian baju hijau nanti kamu akan diambil oleh Nyi Ratu tadi kan begitu. Tapi itu bohong ya. Bener tidak? Tidak. Tidak. Terus kalau orang bikin acara-acara yang sebut tadi selalu saja tadi, itu memang benar ya. Ya. Jadi untuk malu ikatan-ikatan tadi gitu. Nah ketiga, keempat ya itu ombak kan gede tuh, turun naik kayak menghisap-hisap itu kan. Itu apakah sebuah fenomena saja? Apakah memang ada yang lain gitu? Alam. Itu alam. Jadi itu ada pengetahuannya nanti itu. Karena saling berbenturan begini kan akan begini kan begitu nanti kita jelaskan lagi. Nah, Ini ada yang mau tanya silakan. Ada satu pertanyaan ya yang ini menurut saya sejarah. Ditanyakan langsung. Nah itu dulu ada kejadian yang bernama Dewi Samaran, ibu daripada Sajangkom atau Saridin. Itu sebenarnya di situ itu apa memang jadi murid Kanjeng Ratu apa hanya bawahan atau mungkin Ada kaitannya ada ya? kaitan nggak itu? Ada kaitannya. Sebagai apa? Sebagai apa itu? Manusia dengan Oh antara manusia dengan makhluk jin tadi. Berarti itu artinya saling membutuhkan. ya. Jadi itu saling membutuhkan kan? Berarti dia itu perantara gitu ya? Dia kan minta bermohon supaya saya begini kan dia yang melakukan lah. Jadi seperti raja-raja di sana ya. Raja-raja itu supaya makmur dia harus menyembah ke sini atau arti menyembahnya tadi kan dia menghormatin. Jadi dia pun juga melindungi kan begitu. Artinya dengan Nyi Ratu tadi kan begitu. Ini kita sudah menghadirkan Nyi Ratu belum. Sekarang kita mau berjalan dulu. Ayo silakan yang lain lagi. Kalau dari pintu pertama ya, dari pintu pertama sampai ke tempat
tetap ke tempat Kanjeng Ratu itu harus melewati berapa penjaga itu? 7 penjaga. 7 penjaga. Itu laki-laki semua. Perempuan. Perempuan 7 lapis itu. Kenapa jadi jaga itu? Setiap ada peraturan-peraturan. Oh, peraturan-peraturan. Nyi Ratu tadi, Nyi Ratu itu sering bepergian nggak? Oh, jarang ya? Kecuali kamu panggil. Kecuali saya panggil ya. Ya. Iya, jarang dia sebujurnya. Iya. Tapi sudah tahu aja kan, saya ingin ketemu dia nantinya ini. Cuma belum saatnya ini belum. Nanti saya panggil dia itu nanti. Ayo silakan lagi. Nggak ada ya saya kamu deh. Lagi blank gitu deh. Mau tanya ini. Yo. Bilangnya kalau ada seorang sejoli atau berpasangan yang akan dibawa ke Parangtritis itu apa bisa badal orang yang berpacaran atau seperti. Jadi begini, kalau ada satu pasang kasih ke pantai Tritis tadi, katanya kalau dibawa ke sana ya, itu bisa putus atau tidak gitu kan? Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak, itu hanya mitos. Hubungan ke situ. Hah? Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan ke situ. Jadi ya boleh aja lah, mana suka lah orang pacaran kok. Iyalah, gitu. Dan kalau dengar beritanya kan kalau punya cewek dibawa ke situ nanti akhirnya nggak jadi nikah gitu. Iya, katanya kan begitu. Iya. Tapi itu mitos atau tidak nih? Tapi seringnya bisa terjadi itu kadang-kadang ada. Yang di tubuhnya takut. Oh, berarti yang dalam tubuhnya itu sebujurnya. Di dalam tubuh manusia tadi itu ada bendanya, Iya. ada hodamnya. Itulah masalahnya, ya kan? Nah, itu tadi. Ya lagi. Saya tanya lagi. Ini kan saya mendengar itu ada seorang gadis yaitu manusia. Bahasa manusia itu mengaku anaknya Ratu Kidul. Kalau masuk ke situ gak apa-apa, bilangnya itu benar atau tidak? Siapa namanya? Namanya lupa Pak. Nah, kalau lupa piye? Kalau lupa jangan sampai lupa itu. Tutuk itu punya anak nggak? 2 saja. Oh, berarti Nyi Roro tadi sama Nyi Blorong tadi. Nah, itu sebujurnya. Ya kan? Jadi Nyi Roro 1, Ya. Nyi Blorong 1. Kalau Nyi Roro gitu atau Kanjeng gitu, ya dia orangnya. Nah itu ada sejarah sih sebetulnya kalau kita buka lah ya. Cuma saya nggak perlu membuka kan itu dulu lah. Kita biar ini dulu lah kita buka. Nah ini kan menjaga aja dia. Ayo lagi bahas. Nah itu saya yang kadang jadi tuh gini. Setiap para raja yang ke situ itu apa memang sampai ke tempat Kanjeng Ratu apa hanya di pintu aja itu ditemui di pintu gitu? Tidak setiap raja. Ada Tidak raja-raja setiap seperti raja. saja. Jadi bukan semua raja Nggih. tertentu seperti Raja Kediri sama kan? Sama. Nah Jogja sama kan? Sama. Artinya apa namanya itu Demak ya kan? Sama itu. Jadi itu bukan semua raja. Jadi kenapa dia begitu? Supaya ada hubungan. Nggih. Nah saling bantu membantu. Ya kan begitu kan? Itu sebujurnya. Ayo lagi silakan. Ini gelombang ini luas kuat sekali nih sekarang nih. Ya. Berarti kamu yang ada di gelombang itu kadang muncul, kadang kelihatan tidak kan begitu ya? Itu kamu ada persip juga loh maksudnya. Nah, artinya tergantian gitu. Kanjeng penjaga. Nggak ada. Terus kalau kamu makan gimana? Mudah saja dia ngantar. Oh ada yang antar ya, mudah saja kalau ada yang mengantar itu. Nah, kalau sehari-hari penduduk di sana tadi di kerajaan Nyi Roro tadi itu apa yang dikerjakan? Banyak sekali. Banyak sekali itu seperti pekerjaan seperti manusia ini juga. Ya. Versinya yang berbeda. Jadi versinya berbeda. Seperti manusia itu cuma versi berbeda. Terus Nyi Roro tadi, apa Nyi Rokiro tadi, Nyi Kanjeng tadi, itu ngapain aja dia? Diam saja. Diam aja ya, nggak ada perlu turun tangan ya. Tidak perlu. Artinya masih bisa gitu kan. Jadi semua artinya mereka itu dari bangsa
jin. Nggih. Nah, itu. Nah, dengan lautan Bermuda itu ada hubungan nggak? Ada ya. Dengan Seranjana? Kenapa itu? Tidak tahu. Seranjana jauh sekali. Aku tidak tahu. Jadi jauh sekali. Iya. Kalau kamu hanya di zaman-zaman raja-raja Jawa aja atau zaman apa? Iya. Iya, di zaman kerajaan Jawa, di zaman itu gitu kerajaan-kerajaan dulu nggak mengikuti seperti Seranjana itu bukan. Iya. Itu levelnya tinggi sekali itu sudah. Nah dengan Laut Bermuda ini ada hubungan juga. Seranjana juga ada hubungan juga. Cuman mungkin jalannya berbeda-beda gitu ya. Iya. Iya. Artinya aku kamu itu. Iya. Oke. Ayo ada pertanyaan? Ini saya mengungkap hanya Perang Tritis saja, belum yang lain. Kalau anu saya pulangkan. Kalau saya sudah cukup Pak. Cukup? Cukup Pak. Ayo isi dong. Ada? Sudah cukup? Oke. Terima kasih banyak lah kerjasamanya. Nanti di lain waktu kita akan ketemu lagi. Salam sama Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu. Salam dari saya ya. Sampaikan salam itu. Nanti saya akan panggil dia. Ya, oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Silakan kau pergi. Semoga kita aman sentosa semua. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Ya silakan. Nah, itu sudah pergi. Ini penjaga yang ada di Parangtritis. Artinya penghubung dengan raja kerajaan gaib Roro Kidul tadi, Roro Kanjeng tadi, artinya Roro Selatan tadi. Nah, ini orang tadi. Jadi sekian dulu, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan yang baru.